Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Gabriel Luisa Harjadi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari studi kelayakan bisnis, yaitu mengenai jenis-jenis biaya modal. Jenis biaya modal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah biaya modal individual dan yang kedua adalah biaya modal keseluruhan. Yang pertama ada biaya modal individual. Biaya modal individual adalah biaya modal yang dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau dihitung satu persatu untuk tiap jenis modal, seperti biaya modal hutang jangka pendek, biaya modal hutang jangka panjang, biaya modal saham preferen, dan biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal hutang jangka pendek. Biaya modal hutang jangka pendek merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek seperti hutang perniagaan, hutang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. Biaya modal hutang jangka pendek memiliki rumus, yaitu KT sama dengan KB dikalikan dengan 1 dikurangi T. KT di sini merupakan biaya hutang jangka pendek setelah pajak. KB adalah biaya hutang jangka pendek sebelum pajak, yaitu sebesar tingkat bunga hutang, dan T itu sendiri adalah tingkat pajak. Contoh soal biaya modal hutang jangka pendek. PT Maju Terus membeli bahan baku secara kredit dengan bunga sebesar 20%, sedangkan tingkat pajak penghasilan perusahaan adalah sebesar 25%. Berapa biaya modal setelah pajak yang berasal dari hutang baru? Kita ketahui KB-nya adalah 20% dan T-nya sebesar 25%. Karena itu kita langsung menggunakan rumus yang ada, menjadi jawabannya yaitu 15%. Sehingga PT Maju Terus memiliki biaya modal hutang jangka pendek sebesar 15%. Biaya modal hutang jangka panjang. Pada dasarnya, biaya penggunaan hutang jangka panjang yang biasanya berasal dari obligasi. Rumus dari biaya modal hutang jangka panjang adalah sebagai berikut. Contoh soal biaya modal hutang jangka panjang. PT ABC memperoleh modal dengan menjual obligasi jatuh tempo 5 tahun bernilai nominal 10 juta dengan kupon rate tahunannya yaitu 10%. Jika obligasi tersebut terjual dengan harga 9.500.000, berapa biaya utang obligasi tersebut jika diketahui tingkat pajak penghasilan 15%? Dengan menggunakan rumus yang ada, diketahui bahwa utang obligasinya adalah sebesar 9,6%. Biaya modal preferen. Biaya modal preferen adalah biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Rumus dari modal preferen adalah KP sama dengan DP dibagi dengan PNET. DP yaitu dividen saham preferen dan PNET adalah harga bersih saham preferen. Contoh soal biaya modal preferen. PT XYZ menjual saham preferen dengan nominal 15.000. Harga jual saham preferen sebesar 18.500. Dividen tiap tahun sebesar 2.000. Biaya penerbitan saham setiap lembar sebesar 200. Berapa biaya modal saham preferen? Dengan menggunakan rumus yang ada, diketahui yaitu biaya modal saham preferen PT XYZ adalah sebesar 10,9%. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan sering disatukan menjadi biaya modal sendiri, yang disebut sebagai biaya ekuitas atau biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Untuk menghitung modal saham biasa, dapat menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah model diskonto dividen, dan yang kedua melalui pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Contoh soal biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Jika dividen saham PT Samudra Jaya diharapkan tumbuh sebesar 10% per tahun,
Sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama adalah sebesar Rp160 dan harga saham sekarang yaitu Rp2.160. Berapa biaya modalnya? Diketahui bahwa untuk menjawab contoh soal ini kita akan menggunakan pendekatan model diskonto dividen. Kita ketemukan bahwa untuk besarnya biaya modalnya yaitu sebesar 17,4%. Biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang dapat dihitung dengan memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan, seperti hutang, saham preferen, dan saham biasa oleh perusahaan. Konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan atau overall cost capital bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian usulan investasi jangka panjang. Biaya modal secara keseluruhan dikenal juga biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau disingkat WACC. Contoh soal biaya modal keseluruhan. PT Samudra Jaya memiliki biaya modal dari struktur modalnya sebagai berikut. Jika tingkat pajak sebesar 40%, berapa biaya modal rata-rata tertimbangnya? Langkah pertama untuk menjawab soal tersebut adalah melakukan penyesuaian atas biaya modal hutang dengan tingkat pajaknya sebagai berikut. Untuk langkah kedua, ada dua metode yang dapat digunakan. Yang metode pertama sebagai berikut. Metode yang kedua yaitu menggunakan metode WACC. Maka akan diketahui sebagai berikut. Jadi, biaya modal rata-rata tertimbangnya perusahaan tersebut adalah 10,32%. Angka tersebut kemudian dipakai sebagai discount rate dalam keputusan penganggaran modal atau yang lainnya, misalnya perhitungan struktur modal. Sekian dulu materi yang bisa saya jelaskan mengenai jenis biaya modal. Terima kasih sudah menonton.